Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'du. Wonten ngersanipun para alim ulama, para kiai, para kasepuhan ingkang saestu kawula hormati, kawan-kawan semuanya, alhamdulillah saya senang sekali. Rijalul Ansor itu sangat maju, sangat besar. Kenapa? Ini saya cerita saja karena saya ini bagian dari Ansor ya. Dulu itu di Ansor itu tidak ada divisi keislaman, itu enggak ada ya. Juga enggak ada divisi kepesantrenan, itu enggak ada. Eranya Gus Ipul, Gus Saiful, mantan wakil gubernur Jawa Timur, Saifullah Yusuf, Gus Ipul. Beliau dulunya ketua Ansor ya, beberapa periode. Tapi itu tidak ada namanya divisi keislaman, itu tidak ada. Juga enggak ada divisi kepesantrenan. Baru ada itu di eranya Pak Nusron. Waktu itu Rois Suriahnya itu, Rois Suriah PBNU itu Gusmus. Sebetulnya bukan Gusmus, Mbah Sahal. Tetapi Mbah Sahal waktu itu sudah uzur ya, banyak berhalangan karena kesehatan, sehingga praktis yang kita sewani itu Gusmus. Jadi nggak ada divisi keislaman, nggak ada divisi kepesantrenan. Nah, di era Pak Nusron itu ketika jadi ketua Ansor, maka dibentuklah ada namanya divisi kepesantrenan dan divisi keislaman. Ada itu. Kemudian ya baru kali itu ada, dulunya enggak ada. Dulunya enggak ada. Kita sowan kepada Gusmus. Ini gimana Gusmus? Boleh enggak ini? Boleh katanya. Kalau misalnya divisi keislaman, divisi kepesantrenan Ansor itu bikin Bahsul Masail, itu boleh apa enggak? Boleh, kata Gusmus. Waktu itu beliau posisinya sebagai Rois Suriah, jadi direstui betul. Direstui betul. Kata Gusmus begini, saya masih ingat, saya ikut. Jangankan Ansor, MWC yang di bawah-bawah aja punya hak untuk Bahsul Masail. Siapapun punya hak untuk Bahsul Masail. Maka kalau Ansor mau membuat Bahsul Masail, itu ya tidak bermasalah. Jadi divisi keislaman dan pesantren juga direstui. Divisi keislaman juga direstui. Ya semoga informasi ini sudah diterima dengan baik. Tapi kalau ini belum, ya semoga informasi ini bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Biar semangat kita ini. Itu sejarahnya itu. Kenapa saya tahu? Nah, karena saya ketua pertamanya. Jadi pertama menjadi wakil ketua di bidang keislaman dan kepesantrenan itu saya sendiri.
diajak bergabung. Akhirnya adalah divisi keislaman, divisi pesantrenan. Salah satu tugasnya menyiapkan kader-kader Ansor di kemudian hari untuk menjadi Rois Suriah Nahdlatul Ulama. Jangan sampai nanti suatu hari Rois Suriah Nahdlatul Ulama itu belum pernah berorganisasi secara matang. Karena biasanya agak tengkar-tengkar dikit itu Ansor. Kalau sudah kiai itu, kalau tengkar itu sudah enggak begitu pantas. Jadi nanti kalau jadi Rois Suriah itu sudah pernah tengkar. Juga tanya itu gitu. Tengkar itu bukan maknanya yang negatif ya, maknanya yang positif. Itu kalau misalnya yang agak tengkar-tengkar dikit itu Ansor kan agak pantas daripada yang tengkar kiainya kan. Jadi itu harapannya. Jadi sudah matang ketika benar-benar di suatu saat nanti jadi Rois Suriah. Karena sudah lama di Rijalul Ansor, karena sudah lama di Ansor dan posisinya berada di divisi kepesantrenan dan keislaman, maka harapannya itu nantinya sudah matang ketika benar-benar sudah menjadi Rois Suriah. Itu harapannya. Nah kemudian ya ini orang itu kalau bicara mengenai Ansor itu yang dikenal itu Banser. Pokoknya kalau Ansor itu dikenal di luar itu Banser. Ya sekarang mungkin enggak ya, tapi beberapa periode kalau sudah bicara Ansor itu taunya itu apa? Banser. Bahkan Banser itu bisa-bisa lebih besar daripada Ansornya. Di luar-luar Jawa itu kalau ada rekrutmen anggota baru, ada apa itu namanya ya, Diklatsar, terus apa satunya kalau Ansor itu apa namanya, PKD. Itu kalau yang daftar PKD itu hanya beberapa, tapi yang daftar Diklatsar itu bahkan yang Kristen-Kristen itu daftar itu. Tapi kita itu kan belum ada ADART-nya, ada orang Kristen kok masuk Banser, itu enggak ada. Tapi yang daftar itu di Papua, di mana itu, ya itu saking menariknya Banser itu. Maka kalau PKD itu sedikit yang ikut, tapi kalau di Klatsar itu banyak. Karena itu di luar Jawa itu biasanya digabung kalau ada acara itu antara di Klatsar dengan PKD. Ya. Kenapa ya? Karena rupanya baju hijau itu kurang menarik daripada baju doreng di sejumlah tempat itu. Maka enggak ada Ansorwati, tapi ada Banserwati itu ada itu. Saya nggak tahu kenapa kok tertarik itu ya, luar biasa ya. Nah jadi image-nya itu adalah kalau sudah bicara Ansor itu Banser. Nah di periode yang sama itu pimpinan-pimpinan Ansor waktu itu kepingin mengubah image Ansor itu tidak hanya soal Banser, tetapi juga soal calon-calon Rois Suriah di masa depan. Karena itulah dibikin Rijalul Ansor. Ketua pertamanya itu saya itu, Ketua Rijalul Ansor Pusat. Tujuannya apa? Pertama mengajak zikir, yang kedua mengajak bahsul masail. Kader-kader bahsul masail Nahdlatul Ulama Suriah itu harapannya juga sama. Mereka ini dikader di
Ansor. Sebelum Bahsul Masail di pusat di NU itu harapannya sudah matang Bahsul Masail di Ansor. Seharusnya dulunya cita-citanya seperti itu, berharap Bahsul Masail. Ya, dulu kami itu sering Bahsul Masail. Pernah Bahsul Masail di Jombang, Rijalul Ansor, ya pokoknya Ansor pesantren di Jalan itu. Pernah di Jakarta, pernah di suatu saat mungkin kumpulan keputusannya akan kita ini kan terbitkan atau kita kumpulkan kembali, karena keputusan itu menarik, termasuk yang geger di Jakarta itu soal Ahok itu yang bikin itu adalah Ansor plus Rijalul apa? Ansor. Nah, kawan-kawan semuanya ya, salah satu harapan besar, dan itu semoga ada di dalam hati kita semuanya itu ya, itu Nabi itu sangat menghormati terhadap umat yang datang berikut. Dan ini kawan-kawan saya berharap ada di dalam hati kita semuanya. Karena dalam riwayat Muslim itu, dan ini yang salah satu yang menginspirasi kita sebetulnya ya, waktu itu ya, Nabi itu datang ke Makbaroh. Menurut sebuah catatan, Makbaroh itu yang dimaksud adalah Uhud, bukan Makbaroh Baqi, tapi Makbaroh apa? Uhud. Karena waktu itu beliau Kanjeng Nabi, menurut catatan yang saya baca, Kanjeng Nabi itu sedang ziarah kepada pamannya yaitu Hamzah. Kondur dari Uhud, Kanjeng Nabi itu berkata kepada sahabat-sahabatnya, kalimatnya apa gitu ya, saya juga agak lupa. Pokoknya kalimatnya itu saya kangen atau apa gitu kepada ikhwani, kepada teman-temanku. Kanjeng Nabi menyebut ikhwani, teman-teman. Lalu seorang sahabat itu bertanya kepada Kanjeng Nabi, alasna ikhwanaka ya Rasulullah, bukankah kami ini saudara-saudaramu Rasulullah? Jawab Kanjeng Nabi, la bal antum ashabi, kalau kamu itu namanya sahabatku. Waman ikhwanuka ya Rasul, kalau saudara-saudaramu itu siapa Kanjeng Nabi? Mereka adalah orang-orang yang datang di kemudian hari, amanu bi walam yaroni, mereka itu iman kepadaku tapi mereka tidak pernah lihat kepadaku. Dan kami meyakini bahwa itu adalah muslim-muslim Indonesia. Muslim-muslim Indonesia ini disebut Kanjeng Nabi sebagai ikhwani. Abu Ubaidah Al-Jarrah dalam riwayat yang menurut banyak ulama dianggap sahih sanadnya, Abu Ubaidah Al-Jarrah itu berkata kepada Kanjeng Nabi, apakah ada orang yang lebih baik daripada kami? Hal ahadun khairun minna, apakah ada seorang pun yang lebih baik daripada kita? Aman nabika wa jahadna ma'aka, kami ini iman kepada engkau Rasulullah dan kami ini jihad kepadamu Rasulullah, jihad bersamamu Rasulullah. Jawaban Kanjeng Nabi itu ada yang lebih baik daripada kamu. Siapa? Lam ya'tu ba'd alladzina amanu bihi wa lam yarun. Orang yang lebih baik daripada kamu sekalian ini adalah mereka yang iman kepadaku, penggaweane nek diterusno, tapi ini bukan kalimatnya Kanjeng Nabi, nek diterusno ya kan, penggaweane solawat, cintanya kepada Kanjeng Nabi itu luar biasa, tapi mereka tidak pernah melihat diriku. Dan kami juga meyakini bahwa di antara mereka yang disebut Kanjeng Nabi lebih baik daripada sahabat-sahabat itu, tentu lebih baik itu tidak arti
tidak maksudnya semuanya lebih baik, tapi dalam satu sisi ini itu kata Kanjeng Nabi itu lebih baik. Tidak pernah melihat Kanjeng Nabi tapi iman ke Kanjeng Nabi, itu bagi Kanjeng Nabi ini sebuah keistimewaan, luar biasa keistimewaannya. Dan itu yang menginspirasi kami bahwa ini adalah umat yang sangat dihargai oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka rasanya berdosa kalau kita ini tidak bangga sebagai Muslim Indonesia. Kalau Kanjeng Nabi saja membanggakan kita, kenapa kita tidak bangga kepada diri kita? Karena itu cita-cita kami itu waktu itu ya, kami semangatnya ya, semoga semangatnya itu menular. Semangatnya itu adalah bahwa kita ini Muslim Indonesia, bangga dengan keislaman kita, bangga dengan keindonesiaan kita. Kalau ada masalah-masalah apapun yang berkaitan dengan agama, permasalahan apapun yang ditanyakan tentang konsep agamanya seperti apa, kita sebisa-bisanya memberi fatwa kepada diri kita sendiri. Sebaiknya kita tidak minta fatwa kepada orang-orang di luar sana. Harapannya Muslim Indonesia itu boleh belajar di mana saja, tetapi ketika pulang dia harus menjadi orang Indonesia, bukan menjadi kader Muslim di luar sana. Ada Muslim yang belajar ke Amerika, pulang ke Indonesia, dia bukan anak buahnya Amerika, dia adalah Muslim Indonesia. Saya belajar lama di Al-Azhar, tapi harapannya ketika pulang ke Indonesia, kami bukan bagian anak buah dari Al-Azhar. Kami adalah murid-murid Al-Azhar, tetapi kami adalah Muslim Indonesia. Itu harapannya. Maka kita minta berkali-kali kepada kader-kader itu, kalau ada masalah-masalah, jangan minta fatwa kepada orang di luar sana, mintalah fatwa kepada diri kita sendiri, ulama-ulama kita sendiri. Banggalah kepada ulama-ulama kita sendiri, mereka lebih tahu tentang kondisi Indonesia. Maka aneh kalau ada persoalan-persoalan Indonesia terjadi di Indonesia untuk kemaslahatan Indonesia, dimintakan fatwa kepada ulama-ulama Saudi. Karena sebagian Muslim kita itu kalau ada masalah-masalah ditanyakan kepada bagaimana ulama Saudi pendapatnya, bagaimana pendapatnya ulama Al-Azhar, bagaimana pendapatnya ulama Yaman. Tidak, kita berusaha untuk menjawab persoalan-persoalan kita sendiri karena kita yang lebih tahu tentang persoalan kita. Itu harapannya. Karena itu satu-satunya cara adalah kita harus benar-benar pinter, benar-benar perfect. Kita boleh bertanya kepada siapapun, kita boleh minta pendapat kepada siapapun, tapi keputusan akhir itu harus di tangan para ulama-ulama Indonesia itu sendiri. Enggak ada ceritanya konflik di Mesir ditanyakan kepada ulama Indonesia. Enggak ada konflik di Saudi ditanyakan kepada ulama Indonesia. Enggak ada. Tapi kenapa ketika ada konflik di Indonesia, kok Indonesia bertanya kepada ulama-ulama lain? Ini ada apa ini? Dan ini kalau kita sudah punya kebanggaan ini, itu bukan berarti kemudian kita tidak belajar kepada siapapun. Kita belajar kepada siapapun, tetapi harus punya kebanggaan kepada diri kita sendiri. Maka dengan cara itu insya Allah
kita cita-cita bahwa Nahdlatul Ulama ini tidak hanya menjadi kebanggaan Indonesia, tetapi menjadi kebanggaan orang lain itu bisa terjadi. Cita-cita besar Nahdlatul Ulama di suatu saat kita tidak lagi, tentu tidak lagi itu artinya bukan berarti kita tidak belajar kepada orang lain, tetapi kita belajar kepada orang lain. Tapi ada saat-saatnya orang yang di luar sana itu juga belajar kepada orang-orang Indonesia. Suatu saat kelompok-kelompok di sana itu kalau pengen basul masail, lihat basul masailnya kader-kader luar biasa itu. Itu cita-cita besarnya. Kepingin seperti itu. Dan itu artinya kita memang harus serius, harus belajar dengan serius, basul masail dengan serius, semuanya dengan serius. Dan yang lebih penting lagi, mental kita ini harus mental yang serius, mental yang luar biasa. Mentalnya itu kayak banser-banser itu kalau sedang jaga di luar itu loh ya, itu kan luar biasa itu. Biasa ya, itu cita-cita besarnya. Itulah yang memberanikan kita, itu memberanikan kami itu, kita ini muslim yang patut bangga dengan diri kita. Maka nanti suatu saat kalau ada yang pergi ke Mekah sowan kepada Kanjeng Nabi, jangan lupa kami Ansor Kanjeng Nabi. Nama kami itu apa? Ansor. Karena cinta kami kepada Ansor jenengan Kanjeng Nabi, hidung kami pesek Kanjeng Nabi, kulit kami gelap-gelap dikit, kulitnya agak gelap-gelap dikit, tapi itu tidak masalah. Kita patut bangga dengan diri kita sendiri. Amin ya robbal alamin. Itu. Jadi walhasil pokoknya malam hari ini saya senang sekali, terima kasih karena saya juga merasa ikut membidani lahirnya Rijalul Ansor. Cita-citanya sebanyak-banyaknya kader-kader ulama, kader-kader tokoh-tokoh di Rijalul Ansor. Kita kepingin kita ini ahli di bidang basul masail, ahli di bidang keagamaan. Masa depan keagamaan di Indonesia ini harapannya berada di tangan Rijalul Ansor. Amin ya robbal alamin. Karena mereka inilah yang tahu betul tentang bumi Indonesia, yang bisa memotret Indonesia. Kami dulu diajarkan di Al-Azhar itu begini, kalau kamu kepingin memberikan satu fatwa, kewajiban kamu pertama adalah memotret. Tahu motret enggak? Kata guru saya itu, motret itu gini loh, ceklik ini loh. Orang kalau motret itu persis kabeh ketok, mergo motret, menyampaikan persoalan dengan persis. Karena fikih itu hukum ABC itu tergantung potretnya seperti apa. Kalau kamu memotret salah, itu fikihnya ya bisa salah. Ahli fikih itu kalau tidak bisa motret itu banyak salahnya. Kenapa? Pertanyaannya sendiri sudah salah, yang disampaikan itu salah. Kejadiannya begini, hukumnya seperti apa? Yang bisa ngomong begini itu siapa? Yang tahu persoalan Indonesia dengan persis biar jawabannya tidak salah, itu siapa? Ya orang Indonesia. Karena itu penting sekali menjadi muslim Indonesia. Itulah yang tahu persis persoalannya. Itu kenapa kita mengatakan orang Indonesia itu yang bisa jawab persoalannya itu adalah orang Indonesia. Kenapa? Yang bisa memotret itu Indonesia.
Kalau ada krisis ekonomi, itu kalau diserahkan IMF, itu mesti keliru. Tapi kalau diserahkan ekonom Indonesia sendiri, insya Allah nggak keliru. Kenapa? Karena yang tahu kondisi Indonesia itu juga Indonesia, persis tahu. Jadi bukan berarti kita itu tidak menghargai, bukan ya. Tapi soal fatwa itu tergantung potretnya. Dan yang bisa memotret dengan baik itu kita sendiri, bukan orang lain. Itu persoalannya. Bukan berarti yang lain tidak pintar, kita tetap berguru kepada orang lain karena mereka juga lebih pintar. Tapi soal memotret, nggak ada yang bisa memotret Indonesia melebihi orang Indonesia. Dan dimanapun fatwa, bukan fikih, dimanapun fatwa, pertama kewajiban kita adalah apa? Memotret, cekrik itu loh, perbuatan motret itu loh, itu ya, perbuatan apa? Memotret itu yang bisa adalah ini. Jadi semoga Ansor ke depan semakin jaya, amin ya robbal alamin. Kejayaan Ansor itu artinya masa depan Nahdlatul Ulama. Kalau selama Rijalul Ansor itu rame, jangan khawatir Nahdlatul Ulama kehabisan stok Rois Suriah. Selama jalan kaderisasi di Rijalul Ansor, sekarang itu sudah ngetren di mana-mana. Calon-calon anggota Rois Suriah di Nahdlatul Ulama itu adalah mantan-mantan Rijalul Ansor. Trennya itu begitu. Maka kita melihat nanti ini 5 tahun, 10 tahun yang akan datang ini, kira-kira itulah yang mengisi Suriah Nahdlatul Ulama. Itu harapannya. Bapak, ibu-ibu, kawan-kawan semuanya yang saya hormati, itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.